Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya mungkin tidak bosan diingatkan oleh Patik juga. Alhamdulillah mungkin diberi kesempatan lagi dalam siang yang terang ini. Saya memberikan kultum kepada Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang alhamdulillah mungkin sudah menunaikan ibadah duhurnya atau yang sedang melakukan sholat duhurnya. Mudah-mudahan tidak terhalang dengan kultum siang pada hari ini. Baik, mungkin karena berapa bulan lagi tidak terasa sudah waktunya mengganti kalender. Ya, dalam arti kita juga dalam kehidupan perlu adanya yang namanya upgrade diri. Nah, kebetulan pada siang hari ini saya akan mengambil tema judul kultum siangnya adalah upgrade hati biar hidup enggak lemot. Itu kultum siang hari ini. Jadi pernahkah Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi ini merasa HP kalian itu ngerasa lemot, nge-lag kalau misalkan foto terus nge-freeze gitu. Nah, kalau misalkan diri kita itu ibaratkan sesuatu yang ada di HP itu, terutama hati. Hati adalah sistem utama dalam diri kita. Jadi ketika memang HP itu dirasa lemot, berarti apa yang terjadi? Memori penuh, banyak file yang nggak penting. Kemudian aplikasi yang menumpuk dan nggak pernah di restart. Nah itu ibaratkan hati ya. Hati juga kalau misalkan tidak di upgrade akan menjadi lemot. Kenapa hati lemot? Jadi seringkali ada rasa ibadah yang berat. Coba Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang ngerasa kalau misalkan sholat, nanti dulu tunggu 5 menit lagi. Mau ngaji, nanti aja misalkan lagi capek. Hari ini nggak ngaji dulu. Atau misalkan ada yang minta bantuan, aduh ribet ya. Jadi ini adalah tanda suatu hati perlu yang namanya upgrade. Sallallahu salam bersabda, dalam diri manusia ada segumpal daging, jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak maka seluruh tubuh juga rusak. Itulah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tips and triknya adalah cara upgrade hati ala Islam. Yang pertama itu dengan menghapus yang namanya file yang ada. Contoh istighfar ya, banyak-banyak istighfar minimal 100 hari per hari. Jadi dengan istighfar ini kita akan menghapus dosa-dosa kecil dalam diri kita sendiri. Kemudian upgrade sistem, salah satunya dengan sholat tepat waktu. Misalkan sholat menjaga hati tetap stabil. Ya, ini ada dua cara agar sholat tetap khusyuk. Jadi ada dua sarung. Yang pertama sarungnya adalah sarung heo. Tahu sarung heo? Ya, jadi maksudnya gini, sarung heo. Kita itu perlu punya rasa cinta terhadap ibadah. Jadi kalau misalkan ibadah itu menjadi kewajiban, nantinya menjadi karena kewajiban jadinya menimbulkan rasa perasaan yang tidak jelas ataupun perasaan yang dituntut. Beda lagi kalau misalkan rasa cinta terhadap ibadah itu jadinya yang datang adalah rasa rindu. Duh pengen sholat, duh asa hayang sholat mungkin ya kalau misalkan ngerti bahasa Sunda. Kemudian yang kedua ada sarung tenun. Urungkan niat tentang masalah urusan dunia. Jadi jangan taruhkan sholat itu menjadi urusan tentang perkara kita di dunia. Jadi cobalah fokuskan terhadap bagaimana komunikasi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki diri tentang bagaimana cara kita memperbaiki diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Tuhan juga akan membantu kita dengan bagaimana cara Tuhan itu menguruskan masalah kita di dunia.
Itu dua cara tentang masalah upgrade sistem pada sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada cinta aplikasi, install aplikasi yang baik. Contohnya mengumpul dengan teman-teman yang baik. Jadi kita kenal bagaimana ya antivirus bekerja itu untuk menghalangkan yang namanya sistem-sistem yang buruk. Jadi dengan teman yang baik, luang lingkup kita juga akan baik. Mengingatkan kita terhadap ibadah, mungkin terhadap sodako. Dan beda lagi kalau misalkan teman kita itu dengan lingkungan yang toksik. Jadi kan apa-apa pergaulannya memang yang tidak baik. Selanjutnya ada periksa baterai atau jangan lupa bersyukur. Jadi setiap malam mungkin apa yang sudah dilakukan itu tetap disyukuri. Ketemu mantan contohnya misalkan ya, itu juga bisa disyukuri. Alhamdulillah hari ini ketemu mantan misalkan, kalau misalkan punya mantan. Jadi apa-apa harus perlu disyukuri. Alhamdulillah sudah diberi nikmat sehat, nikmat apa yang didapatkan pada diri sendiri. Yang keempat ada hati yang terupgrade atau hidup lebih berkah. Ya, dengan hati yang bersih membuat hati juga ringan, rezeki lancar dan hidup juga lebih tenang. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi di sini dimudahkan dalam masalah hati, dilepangkan hatinya agar tetap sabar dan semuanya akan terasa lebih lancar. Mungkin demikian kultum yang bisa saya berikan pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.